Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati para pendidik, pemerhati bahasa, serta seluruh generasi muda Indonesia yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Naila Armandani, usia 19 tahun dari kota Jakarta Utara. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan berperan sebagai duta bahasa Indonesia. Saya akan menyampaikan gagasan, ajakan, dan kepedulian tentang penggunaan bahasa Indonesia di media sosial, sebuah topik yang relevan dengan kehidupan kita saat ini. Seperti yang kita ketahui, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Dari pagi hingga malam, kita berinteraksi di dunia maya, menulis, membaca, menyampaikan pendapat, berbagi cerita, bahkan membentuk opini publik. Dalam aktivitas tersebut, bahasa menjadi alat utama, alat yang seharusnya kita jaga, kita rawat, dan kita gunakan dengan penuh tanggung jawab. Namun ironisnya, dalam derasnya arus komunikasi digital ini, kita menyaksikan kemunduran kualitas penggunaan bahasa Indonesia, khususnya di media sosial. Ada satu hal penting yang harus kita cermati bersama. Bagaimana sebenarnya kondisi penggunaan bahasa Indonesia di media sosial saat ini? Fenomena yang marak terjadi saat ini adalah penggunaan bahasa campuran yang tidak terkendali. Saat kita membuka media sosial, kita akan mudah menemukan ragam bentuk bahasa gaul, bahasa slang, singkatan yang tidak umum, hingga pencampuran antara bahasa Indonesia, bahasa asing, dan juga bahasa daerah. Seringkali kalimat yang muncul tidak lagi mengikuti struktur bahasa Indonesia yang benar. Tak jarang pula, bahasa Indonesia digunakan dengan ejaan yang keliru, tata bahasa yang diabaikan, bahkan makna yang rancu. Kini, media sosial menjadi tempat di mana kesalahan berbahasa dianggap hal biasa, bahkan seringkali dijadikan sebuah gaya. Tidak sedikit dari kita yang merasa bahwa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar justru dianggap kaku, tidak menarik, atau kurang gaul. Padahal, bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi. Ia merupakan identitas, pemersatu bangsa, dan warisan budaya yang harus kita jaga. Ketika penggunaan bahasa Indonesia dalam media sosial tidak memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan, maka secara perlahan kita sedang membiarkan jati diri bangsa memudar di tengah lautan informasi global. Nah, teman-teman sekalian, masalah ini bukan hanya tentang gaya bahasa atau selera. Ini merupakan fenomena kebahasaan yang dapat berdampak jangka panjang. Ketika penggunaan bahasa Indonesia yang salah terus-menerus ditampilkan dan dibiasakan, akan timbul anggapan bahwa bahasa yang benar tidak lagi penting. Akibatnya, masyarakat terutama generasi muda semakin jauh dari kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang lebih memprihatinkan lagi, bahasa Indonesia yang seharusnya menjadi simbol pemersatu bangsa justru menjadi korban dari ketidaksadaran kita dalam berkomunikasi di dunia digital. Jika fenomena ini dibiarkan berlarut-larut, kita harus bersiap menghadapi dampaknya dalam berbagai bidang. Seperti di bidang pendidikan, kemampuan menulis dan membaca siswa akan menurun karena terbiasa dengan bahasa informal yang tidak tepat, sehingga dapat membawa kebiasaan buruk ini ke dalam tugas dan juga ujian akademik. Di bidang ekonomi dan bisnis, bahasa promosi yang tidak efektif, ambigu, atau kurang meyakinkan bisa menurunkan kredibilitas produk. Sedangkan di bidang kebudayaan, jika kita terus-menerus menyerap istilah asing tanpa penyaringan, kita bisa kehilangan kekhasan bahasa kita sendiri, karena bahasa Indonesia akan semakin tergerus. Di bidang politik dan komunikasi publik, penyampaian pesan publik yang tidak tepat dapat menimbulkan interpretasi yang keliru dan berdampak serius terhadap stabilitas sosial. Akan tetapi, jika kita mampu mengelola dan memanfaatkan media sosial dengan bijak, bahasa Indonesia dapat berkembang pesat menjadi bahasa yang tidak hanya digunakan, tetapi juga dihargai dan dibanggakan di panggung dunia.
Untuk menghindari dampak negatif dan mendorong dampak positif tersebut, diperlukan kerjasama antara pemerintah hingga masyarakat. Pemerintah dapat memperkuat gerakan literasi digital dan juga bahasa, memberikan pelatihan bagi para pendidik dan pelaku media, serta membuat regulasi dan juga insentif bagi media atau platform yang konsisten mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Masyarakat, terutama generasi muda, juga memiliki peran yang penting. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana, seperti menulis dengan ejaan yang tepat, menghindari penggunaan kata yang melecehkan atau memecah belah, serta menciptakan konten yang memperkaya bahasa dan juga budaya Indonesia. Bayangkan jika para konten kreator menggunakan bahasa Indonesia dengan bangga. Bayangkan jika kampanye digital disusun dengan bahasa yang kreatif sekaligus santun. Maka, bukan tidak mungkin bahasa Indonesia akan semakin hidup, tumbuh, dan juga menjadi jembatan yang kuat antar bangsa. Sebagai Duta Bahasa Indonesia, saya tidak akan hanya mengajak, tetapi juga bertindak untuk ikut serta memelihara kehormatan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, saya akan menginisiasi program bertajuk Bahasa Baik, Bahasa Bangga. Program ini mencakup beberapa komponen utama. Yang pertama, membentuk komunitas Duta Bahasa Muda, baik itu di sekolah ataupun di kampus, untuk menjadi agen perubahan dalam berbahasa di ruang digital. Yang kedua, tebak padanan kata, yaitu kuis interaktif di media sosial yang menguji pengetahuan masyarakat terhadap padanan kata asing dalam bahasa Indonesia secara menyenangkan. Yang terakhir, yang ketiga, penghargaan pahlawan bahasa digital, yaitu bentuk apresiasi kepada individu ataupun akun-akun yang konsisten menggunakan bahasa Indonesia dengan baik di platform digital. Nah teman-teman, melalui program ini, saya berharap bahwa bahasa Indonesia tidak hanya tampil sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai identitas yang membanggakan di era globalisasi. Baik teman-teman sekalian, bahasa adalah kekuatan. Ia bisa menyatukan ataupun memecah belah. Ia bisa membangun atau meruntuhkan. Maka, mari kita pilih untuk membangun bangsa ini melalui bahasa. Gunakan media sosial bukan untuk mengabaikan bahasa, tetapi untuk menjadikannya lebih hidup. Karena ketika kita menjaga bahasa Indonesia, sejatinya kita sedang menjaga jati diri kita sendiri. Mari kita bangun dunia digital yang cerdas, santun, dan penuh makna melalui bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadikan media sosial bukan sekedar tempat berkomentar, tetapi ruang untuk menunjukkan siapa kita, bangsa yang santun, cerdas, dan berbudaya. Karena itu, mari kita gaungkan bersama. Klik sopan, tulis santun, unggah bermakna. Bahasa Indonesia dipakai dengan bangga, dijaga dengan cinta, dibawa ke dunia. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam literasi.